Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dalam bab yang ketujuh berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna. Bab siapa yang membawa senjata, siapa yang menyandai senjata terhadap kami, maka dia tidak termasuk dari kami. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis yang menunjukkan makna ini. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silah falaysa minna. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Burair an Abi Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hamala alaina as-silah falaysa minna. Ini dua hadis dari Ibnu Umar dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina as-silah falaysa minna. Siapa yang menyandang senjata terhadap kami, maka dia bukan dari kami. Ya. Kalimat hamal alaina silah, menyandang senjata, ini banyak maknanya. Bisa bermakna memerangi, bisa bermakna mengancam, bahkan sekedar mengisyaratkan senjata kepada saudara juga tidak diperbolehkan, sebagaimana yang akan datang dalam riwayat-riwayat. Yang pengabaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, siapa yang menyandang senjata terhadap kami, maka bukan dari kami. Ini adalah peringatan tentang terhormatnya darah seorang mukmin, dan juga peringatan bahwa akan terjadi nanti ada orang-orang yang mengangkat senjata terhadap saudaranya sendiri. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan bahwa siapa yang melakukan hal tersebut falaysa minna, bukan dari kami. Maksudnya tidak dibangun di atas tuntunan kami dan syariat kami. Iya, itu adalah perbuatan dosa. Bukan artinya bukan dari kami, dikeluarkan dari keislaman. Tidak. Iya, dia melakukan dosa besar dan tidak keluar dari keislaman. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yushiru ahadukum ala akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla asy-syaitana yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin min an-nar. Kata beliau, kata Hammam bin Munabbih yang mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jangan salah seorang dari kalian berisyarat, menunjuk kepada saudaranya bisilah, dengan pedang atau dengan senjata, dengan senjata apapun. Fa innahu la yadri, sebab dia tidak tahu, la'alla syaitan yanzi'u atau yanzi'u biyadihi, barangkali syaitan menjatuhkan senjata yang di tangannya lalu menimpa saudaranya, yang akibatnya fayaqa'u fi hufratin min nar, yang akan menyebabkan dia jatuh di dalam sebuah lubang dari neraka. Iya. Nah, maka hadis ini menunjukkan tentang kehormatan seorang mukmin yang hendaknya dijaga. Kehormatan seorang mukmin yang hendaknya dijaga. Dan ini sebagai tambih dari Imam Al-Bukhari ketika dimasukkan bab ini, pembahasan ini dalam Kitabul Fitan, beliau terangkan bahwa
di dalam menghadapi fitnah. Ya. Di antara prinsip yang harus dijaga, di antara prinsip yang harus diperhatikan, bahwa seorang mukmin punya kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mempunyai kehormatan di sisi Allah, maka tidak boleh melanggarnya. Tidak boleh seseorang menodainya. Harus menjaga apa yang merupakan hak saudaranya. Sebab seorang mukmin, kalau dia memang beriman dengan keimanan yang benar, maka dia akan menghargai hak-hak orang yang beriman dan memberikan loyalitasnya, kecintanya kepada orang-orang yang beriman. Iya. Memperhatikan bagaimana bentuk penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin. Sekedar berisyarat saja dengan senjata, berisyarat, itu adalah hal yang dilarang. Iya. Dan diterangkan di semua syaitan barangkali menjatuhkan apa yang di tangannya, membuat dia tergelincir, tidak sadar, iya. Kemudian menimpa saudaranya, maka dia jatuh ke dalam neraka. Menunjukkan bahwa dia tidak dimaafkan, walaupun dia tidak sengaja menjatuhkannya. Tapi ketika berisyarat dia sengaja, berarti dia menjadi sebab terjadinya hal tersebut. Kalau terjadi dan menimpa saudaranya, maka dia telah jatuh dalam sebuah lubang dari neraka. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata beliau, haddatsana Ali bin al-Madini qala haddatsana Sufyan qala qultu li Amri ya Aba Muhammad sami'ta Jabir bin Abdullah yaqulu marra rajulun bi sihamin fil masjid faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik bi nisabiha qala na'am. Jabir berkata, seorang lelaki berlalu di masjid dengan membawa anak panah. Maka Nabi SAW bersabda, amsik bi nisabiha, pegang ujung runcing dari anak panah itu. Apa yang runcing dari yang tajam dari anak panah tersebut hendaknya kamu pegang. Ini dari bentuk penjagaan terhadap keamanan kaum muslimin. Tidak boleh membuat mereka takut. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya untuk mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan membawa senjata, membawa panah, membawa tombak, ya, di masa para sahabat ada hal yang merupakan kebiasaan orang-orang. Dan itu masih terjadi pada sebagian tempat. Ya, pada sebagian tempat kadang, ya, misalnya di Yaman ada jandia, pisau yang diikat di pinggang. Ya. Dan kadang di sebagian tempat membawa lebih daripada itu. Hal yang merupakan kebiasaan tidak ada masalah. Tapi diperhatikan, Nabi SAW menuntunkan amsik bi nisabiha, pegang runcingnya, jangan sampai menimpa orang. Ya. Demikian pula dalam hadis berikutnya ditekankan. Kata beliau, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad bada nusulaha wa umira an ya'khudha bi nusulha la yakhdishu musliman. Dan jadi seorang lelaki berjalan di masjid dengan membawa beberapa anak panah, dan dia telah tampakkan runcing dari atau ujung-ujung anak panah itu, bagian ujungnya yang runcing. Fa'umir an ya'khudha bi nisariha, maka Nabi perintah untuk memegang, ya, ujung dari anak panah tersebut, agar supaya tidak melukai seorang muslim. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها قال فليقدر بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. Dari Abu Musa beliau bersabda atau beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berlalu di masjid kami, di masjid, atau berlalu di pasar kami, dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang runcingnya, hendaknya dia pegang runcingnya, atau dalam sebuah riwayat hendaknya dia pegang dengan telapak tangannya. Jangan sampai hal tersebut menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Iya. Nah, ini hadis-hadis yang disebutkan di sini selain dari mana yang telah kita terangkan dan kaitannya berkaitan sehubungan dengan kitabul fitan. Di antara mana yang terkandung di dalam hadis ini terdapat bagaimana perhatian Islam di dalam menjaga keamanan. Terdapat perhatian Islam di dalam menjaga keamanan. Waktu orang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li mu'minin atau la yahillu li muslimin ay yurawi'a akhahu al-muslim." Tidaklah halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya muslim yang lain. Tidak halal baginya. Di mana nakutinya dengan cara apapun tidak diperbolehkan. Penekanan keamanan sangat banyak di dalam syariat. Bahkan dalam hadis ini perhatikan, di masjid pun diperintah untuk menjaga keamanan. Padahal masjid adalah tempat yang paling aman. Bersamaan dengan itu diperhatikan oleh Nabi, siapa yang berlalu di masjid kami, tuntunan. Dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang kuncinya. Jangan sampai menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Kemudian dalam bab yang ke-8 kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Sebagian dari kalian memenggal atau menebar leher sebagian yang lainnya. Iya. Kalimat jangan kalian kembali setelah aku menjadi kafir. Sini kafir bukan artinya kafir keluar dari Islam. Iya. Yang dimaksudkan adalah kufur duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya, sebab membunuh seorang muslim disebut dengan kata kufur, kata kekafiran, menunjukkan besarnya dosa, bukan menunjukkan dia keluar dari keislaman. Jelas? Karena itu kita akan baca hadisnya yang menunjukkan tentang kaidah ini. Kata beliau, haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsani Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Syafiq, qala Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan, dan memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Perhatikan ya, memerangi atau membunuh seorang muslim adalah apa? Adalah kekafiran. Disebutkan membunuh itu kekafiran. Tapi kafir di sini bukan kafir yang keluar dari keislaman, bukan kafir yang mengeluarkan dari keislaman. Sebab membunuh itu kan dosa yang mengeluarkan dari keislaman. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, saling membunuh, damaikan antara keduanya. Perhatikan, disebut saling membunuh. Tapi dua-duanya disebut dua kelompok dari kaum mukminin, berarti masih mukmin. Tidak dikafirkan. Jelas? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza taqal musliman bi sayfayhima al-qatil wal maqtul fi an-nar. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh keduanya dalam neraka. Ya. Maka seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka? Maka Nabi berkata, qad kana harifan ala qatli sahibi. Sungguh dia tadi telah berniat dengan sungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Ya. Perhatikan ya, disebutkan keduanya dalam neraka. Tapi Nabi menyebut apa? Apabila dua orang muslim berjumpa, masih disebut muslim. Nanti kata dia kafir, tidak akan disebut apa? Tidak disebut muslim. Ini menunjukkan bahwa membunuh, dia dosa bukan mengeluarkan dari keislaman. Disebut dengan kata kufur untuk menunjukkan besarnya dosa. Tidak menunjukkan apa? Kafirnya dia atau keluarnya dari keislaman. Nah, dan dalam hadis ini menunjukkan salah satu hal yang perlu diingat ketika terjadi fitnah pembunuhan, fitnah saling mencelah. Ingat Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Ya. Apa itu mencela? Mencela artinya dia berucap kepada saudaranya ucapan yang menjelekkan saudaranya sesuatu yang tidak ada pada saudaranya. Ya. Itu namanya celaan. Dan celaan yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kefasikan. Sebuah kefasikan. Dan orang yang mencela muslim dan lainnya itu tidak diterima riwayatnya dalam ilmu hadis. Tidak diterima riwayatnya. Nah, karena itu sebagian menegur Ibnu Mubarak, kenapa dia tidak mengambil dari Fulan bin Thabit? Maka Ibnu Mubarak berkata dia itu mencela para ulama salaf. Ya. Sebab mencela seorang muslim adalah kefasikan. Apalagi kalau dia mencela para ulama salaf, maka tidak diambil hadis darinya. Nah, iya. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Kemudian kata beliau, haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Waqid an abihi an ibn Umar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dari Ibnu Umar, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Ya. Jika Nabi mengatakan jangan kalian kembali setelahku, ini menunjukkan akan terjadi fitnah seperti itu, dan Nabi mengingatkan. Kemudian kata beliau, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya qala haddatsana Qurrah ibn Khalid qala haddatsana Ibn Sirin an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abi Bakrah an rajul akhar huwa afdal fi nafsi min Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas faqala. Di hadis dari Abi Bakrah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada manusia, beliau berkata, ala tadruna ay yawmin hadha? Tahukah kalian hari apa ini? Ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Iya. Di Hajjatul Wada, di haji perpisahan. Ingat ya, haji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal setelahnya. Iya. Ini haji perpisahan. Perhatikan di antara pesan penting yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Di khutbah Arafah ini. Tempat berkumpulnya kaum muslimin. Tempat mereka akan menunaikan ibadah yang sangat agung, wukuf di Arafah. Tempat yang hati-hati siap menerima apa yang disampaikan di khutbah di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian hari apa ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sampai kami menyangka bahwa Nabi
akan menamai hari itu selain dari namanya. Para sahabat tahu namanya, cuman mereka menyangka bahwa Nabi akan menamakannya dengan nama lain. Maka Nabi berkata, faqala alaysa biyaumin nahar, bukankah hari ini adalah hari nahar? Nah, apa ini hadis saya tadi sebutkan kejadian di Hajjatul Wada di Arafah. Ini hari nahar ya. Hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan. Bukankah ini adalah hari nahar? Qulna bala ya Rasulullah. Maka kami berkata, benar wahai Rasulullah. Qala ayyu baladin hada? Kemudian Nabi bertanya, negeri apakah ini? Alaysat bil baldatil haram? Bukankah dia adalah negeri haram? Qulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, benar wahai Rasulullah. Negeri haram artinya adalah negeri yang terhormat. Diharamkan dilakukan di negeri tersebut sejumlah perkara untuk mengagungkan negeri itu dan membesarkannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan membesarkan kota Mekah, menjadikannya sebagai tanah haram, tanah yang dihormati. Qulna bala. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagtu? Qulna na'am. Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan kulit-kulit kalian adalah haram antara sesama kalian. Maksudnya haram untuk saling dilanggar. Haram saling membalimi dalam harta, darah, kehormatan, dan kulit. Sebagaimana terhormatnya haram atas kalian adalah hal yang harus kalian hormati. Sebagaimana terhormatnya hari ini, yaitu hari Mekah, hari An-Nahr, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dihormati. Dan Allah agungkan, tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya. Dan sebagaimana terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya sudah menyampaikan? Bukankah saya telah menyampaikan? Maka para sahabat, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikannya. Qala, maka beliau bersabda, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Falyuballigh asy-syahidul ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan apa yang saya sampaikan, hendaknya disampaikan kepada orang yang tidak menyaksikannya, orang yang tidak hadir. Fa innahu rubba muballighin atau rubba muballighin yuballighuhu man huwa aw'alah. Sebab kadang ada orang yang menyampaikan, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Nah, ini terjadi. Kadang ada sebagian hadis dibaca oleh seseorang. Hadis ini belum pernah sampai ke telinga seorang alim. Jika orang tersebut menyampaikan hadisnya kepada si alim, maka alim ini lebih paham makna hadis daripada orang yang menyampaikannya. Maka ini mana hadis Nabi? Barangkali orang yang menyampaikan, dia sampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripadanya. Maka ana kadzalik. Ya. Maka terjadilah seperti itu. Qala, beliau berkata, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali setelah menjadi orang-orang kafir, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Nah, kemudian beliau ceritakan di sini sebuah fitnah. Ya. Kata beliau, falamma kana yaum furriqa Ibnu Hadrami, begitu pada hari di mana Ibnu Hadrami dibakar. Nah, iya, di sini disebutkan kalimat furriqa. Ibnu Hadrami
dibakar. Iya. Ibn al-Hadrami ini disebutkan bahwa namanya Abdullah bin Amr bin Hadrami. Nah, ketika Ibn al-Hadrami dibakar oleh Jariyah Ibn Qudamah, qala ashribu ala Abi Bakr. Maka dia berkata, naiklah kepada Abu Bakar. Faqalu hadha Abu Bakr yaraka. Maka mereka berkata, ini Abu Bakar melihat kalian, melihatmu. Qala Abdurrahman tahaddathatni ummi an Abi Bakr annahu qala law dakhalu alayya ma bahishtu biqasabah. Maka Abdurrahman yang bercerita hadis ini dari ayahnya, dia tidak hadir di situ, tapi ibunya bercerita kepadanya. Ibunya bercerita kepadanya dari Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Abu Bakr berkata, andai kata mereka masuk kepada saya, maka saya tidak akan menolaknya, atau saya tidak akan melakukan perlawanan. Saya tidak akan melakukan perlawanan. Maksudnya kondisi fitnah ya. Pada saat terbunuh Ibn al-Hadrami, kemudian Abu Bakr dipancing untuk membela. Padahal Abu Bakr melihat. Mereka hanya ingin memasukkan Abu Bakr dalam fitnah tersebut. Saya perhatikan bagaimana mukif para sahabat. Mereka menghindar. Mereka diam dan tidak melakukan apapun. Nah, bahkan Abu Bakr berkata, andai kata yang masuk kepada saya tidak akan melawan. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ahmad bin Ishaq, qala haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Dari Ibn Abbas beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tartaddu ba'di kuffara, jangan kalian murtad setelahku, menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian dari kalian memenggal kepala sebagian yang lainnya. Nah, kalimat kuffara dalam konteks ini bisa bermakna kafir keluar dari Islam. Sebab dahulu ini kalimat murtad. Sebab tatkala dia mundur keluar dari Islam, mungkin saja mundurnya menjadi kafir dalam artian dia keluar kemudian memerangi umat Islam. Atau dia tetap muslim tapi melakukan peperangan dosa besar, dianggap juga sebagai kata kufur, sebagaimana yang telah saya terangkan. Nah, kemudian kata beliau, haddatsana Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Syu'bah an Ali bin Mudrik, qala sami'tu Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir an jaddihi Jarir, dari kakeknya Jarir, yaitu Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku di hajjatil wada', istansi tinnas, katakan kepada manusia supaya diam. Nah, perintah supaya manusia diam agar supaya mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Thumma qala, kemudian beliau berkata, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian daripada yang lainnya. Nah, ya. Kemudian dalam bab yang ke-8, jelas ya kandungan dari bab yang ke-8 tadi, sekarang bab yang ke-9. Ya, dan di bab yang ke-8 ini penekanannya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di dalam masa fitnah seorang hendaknya memperhatikan bahwa setiap muslim itu ada kehormatan yang harus dijaga, dan seorang semampu mungkin dia menghindarkan dirinya dari segala sebab yang bisa mengantarnya kepada
pelanggaran di dalam syariat atau menjatuhkannya pada hal-hal yang membahayakannya dan membuat hal tersebut tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau dalam bab yang 9, bab takunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Ya. Ini termasuk bab-bab yang penting di dalam Kitabul Fitan ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab ketika terjadi fitnah, yang duduk pada fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Jadi kandungan dari bab ini diambil dari dua hadis, atau diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah qala قال إبراهيم حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها فاستشرفه ومن وجد منها ملجأ أو مآذا فليعذ به. Rasulullah bersabda akan terjadi fitnah-fitnah. Ya. Ini penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha, beliau memberikan kaidah ketika terjadi fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Orang yang duduk dalam fitnah ini lebih bagus daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan kepada fitnah. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari bersegera kepadanya. Kemudian Nabi mengingatkan, man tasharrafa laha tastashrifhu. Siapa yang berusaha nampak ingin menyambut fitnah itu, maka dia akan disambut, dinampakkan. Ya. Faman wajada minha maljan. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung atau ma'adan. Tempat berlindung, maljan dan ma'adan sama maknanya. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung dari fitnah tersebut, falya'udz bih. Hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Iya. Nah ini sama juga dengan riwayat setelahnya. Kita baca dulu riwayatnya. Kata beliau, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معادا فليعذ به. Sama persis dengan konteks sebelumnya. Iya. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan dua pijakan penting yang harus dipijak oleh seorang muslim dan muslimah dalam menghadapi fitnah. Iya. Yang pertama, bahwa di dalam menghadapi fitnah yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah menghindar darinya. Menghindar darinya. Ya. Sebab diberikan perumpamaan. Orang yang duduk, dia masuk dalam fitnah tersebut, tapi dia duduk. Ya. Itu lebih bagus daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri cenderung siap untuk lebih maju lagi. Ya.
Orang yang berdiri itu lebih bagus daripada orang yang sudah berjalan. Orang yang berjalan itu lebih bagus daripada orang yang sudah berlari. Ya. Maka semakin seorang menghindar dari fitnah, maka dia akan semakin selamat. Dan ini kaidah dalam menghadapi fitnah. Dan dasar pijakan yang sangat penting. Kemudian yang kedua, dari hal yang sangat penting juga di sini, diterangkan dalam hadis ini, termasuk kaidah yang harus dipegang dalam menghadapi fitnah. Nabi berkata, "Faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'ud bih." Siapa yang mendapatkan tempat berlindung, hendaknya jadi berlindung dengannya. Misalnya ya, ada mana menghindar. Tadi di sini, tatkala dia berlindung di sebuah tempat, ini menunjukkan dia punya basirah di masa fitnah tersebut. Maka di antara kaidah dalam menghadapi fitnah, seseorang kalau masuk di dalamnya, maka dia harus masuk di dalam fitnah tersebut dibangun di atas pengetahuan dan ilmu. Dibangun di atas pengetahuan dan ilmu, dibangun di atas basirah dan dibangun di atas ma'rifah. Tidak sembarangan. Iya. Harus ada basirah yang khusus di dalamnya. Banyak perkara yang harus diperjelas. Iya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Iya. Mungkin ada yang berkata bahwa tentunya kalau seorang masuk dalam fitnah, dia harus masuk dengan ilmu dan pengetahuan. Tapi apa yang dimaksud dengan basirah dan ma'rifah itu? Apa ketentuannya sehingga ia dikatakan pantas untuk masuk di dalamnya? Pantas untuk masuk di dalamnya. Maka agar supaya seorang hamba berada atas basirah ketika menghadapi fitnah, berada atas sebuah petunjuk ketika menghadapi fitnah, maka dia harus menjaga beberapa perkara. Yang pertama, dia tidak boleh tergesa-gesa. Harus senantiasa tasabbut, mencari kebenaran atau mencek kebenaran berita atau apa yang dia dengarkan. Dia boleh tergesa-gesa. Iya. Ini hal yang pertama yang menyebabkan seorang itu kuat di atas basirah, kuat di atas petunjuk tatkala menghadapi fitnah. Tidak boleh tergesa-gesa. Iya. Kadang-kadang tidak boleh tergesa-gesa karena Allah memerintah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka minta kejelasan, minta bayyinah, ya, minta bukti dan kejelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berperang di jalan Allah, maka perjelaslah. Perjelas mana yang musuh dan mana yang bukan musuh. Ya. Diperintah untuk tabayyun, mencari kejelasan dan memperjelas perkara yang dihadapi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tergesa-gesa di dalam menerima informasi. Apa kita informasi baik atau informasi yang tidak baik? Allah menegur satu kaum di dalam Al-Quran tatkala mereka menyebarkannya. Allah firman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni wal khawfi ada'u bih, wa la radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ya. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang terkandung di dalamnya keamanan atau ketakutan,
datang kepada mereka sebuah perkara, sebuah berita, ada bentuk keamanan atau ketakutan di dalamnya, mereka langsung menyebarkannya. Ya. Maka Allah menegur kaum yang seperti ini. Allah berfirman, ya, adza'u bih, mereka menyebarkannya. Walau radduhu ila Rasul, andai kata mereka kembalikan berita itu kepada Rasul atau kepada ulil amr di antara mereka, maka orang-orang yang punya ilmu akan mengambil istinbat jalan yang terbaiknya bagaimana, hal yang terbaiknya bagaimana. Iya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat tadi, kata beliau, "Hada ta'dibun min Allah li ibadihi an fi'lihim hada ghairu la'iq." Ini pendidikan dari Allah kepada hamba-hambanya akan perbuatan mereka yang tidak pantas itu. Ya. Kata beliau, dan sepantasnya apabila datang kepada mereka dari perkara-perkara yang penting dan berkaitan dengan maslahat umum yang mencakup keamanan dan kebahagiaan kaum muslimin atau berkaitan dengan rasa takut yang bisa menjadi musibah bagi mereka, sewajibnya lah mereka itu tasabbut, mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa menyebarkan berita. Bahkan seharusnya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Harusnya dia kembalikan, kata beliau, harusnya dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr. Ulil amr itu adalah orang-orang yang berilmu di antara mereka, yang bisa menimbang. Itu dikatakan minhum di antara mereka, bukan seluruh orang berilmu. Minhum di antara mereka. Sebab ada sifat-sifat khusus. Ya. Pada sebagian ahlul ilm yang melihat ke dalam permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan maslahat umum. Hal yang kaitannya dengan maslahat umum. Jelas ya? Nah, semua orang pantas berbicara di dalam masalah tersebut. Iya. Maka ini dari hal yang pertama yang hendaknya dipegang bagi seorang sehingga dia berada di atas basirah ketika menghadapi fitnah. Kemudian yang kedua, iya. Yang kedua, dari hal yang membuatkan seorang di atas basirah menghadapi fitnah, dia menanamkan perasaan di dalam dirinya akan besarnya tanggung jawab setiap kalimat yang dia ucapkan di dalam fitnah tersebut. Ya. Dan dia harus memikirkan apa yang dia ucapkan sebelum dia sampaikan. Nah, dan dimaklumi dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perintah untuk menjaga lisan, tidak sembarang berbicara. Dan diterangkan seluruh yang diucapkan akan dicatat, ya, oleh para malaikat, yang baik maupun yang jelek. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras dalam sebuah hadis yang hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua. Kata beliau di dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-masyriq wal maghrib." Kadang seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat, perhatikan, sebuah kalimat. Kalimat ini dia tidak memperjelasnya. Dia tidak memperjelas kalimat ini, melacak kebenarannya. Dia berbicara dengannya. Maka kalimat ini menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Iya, waliyadzubillah. Nah, karena itulah seorang apalagi masa fitnah tidak sembarang berbicara. Dia berbicara dengan sesuatu yang dia yakini bahwa dia bisa mempersiapkan jawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tatkala dia berbicara seperti itu. Ya. Dan suatu yang sangat indah dari Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullah. Ibnu Daqiq al-Eid berkata, "Ma takallamtu bi kalimatin wa la fa'altu fi'lan illa a'adtu lidzalika jawaban baina yadillahi ta'ala." Kata Ibnu Daqiq al-Eid, tidaklah saya berucap dengan sebuah kalimat, tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan,
kecuali saya siapkan untuk hal tersebut jawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Nah, apalagi kalau kalimat tersebut bisa menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan manusia, terjadinya ketidakamanan, terjadinya hal-hal yang menyebabkan manusia jauh dari dakwah atau menyebabkan manusia jauh dari ketaatan, maka hati-hati mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Juga hati-hati menyebarkan. Ya. Hati-hati di dalam menyebarkannya. Nah, maka ini dari peringatan-peringatan yang hendaknya kita ingat. Ya. Baik, itu tadi hal yang kedua ya. Dari hal yang menyebabkan seorang itu bisa berada di atas basirah tatkala menghadapi fitnah. Dia menanamkan dalam dirinya bahwa apa yang dia bicarakan itu tanggung jawabnya adalah besar. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam termasuk basirah dalam menghadapi fitnah, ya, seorang banyak istisyarah, banyak meminta pertimbangan, banyak meminta pertimbangan pada orang-orang yang berilmu, ya, kepada orang-orang yang berilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, dan beliau adalah manusia yang paling sempurna akalnya, manusia yang paling dalam ilmunya, manusia yang paling afdal pendapatnya. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala perintah beliau dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wasfah wa shawirhum fil amr." Ya. Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, mereka akan lari meninggalkanmu. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah. Ya. Kemudian Allah perintah kepada Nabi, "Wa syawirhum fil amr," dan bermusyawarahlah kamu kepada mereka dalam perkara. Nabi yang sendiri diperintah untuk bermusyawarah. Ya. Minta pertimbangan kepada yang lainnya. Karena itu diterangkan dalam sebagian hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tergolong orang yang paling banyak bertanya, istisyarah kepada para sahabatnya dalam hal-hal yang beliau ingin lakukan. Nah, kemudian di antara hal juga yang menyebabkan seorang itu berada di atas basirah ketika menghadapi fitnah, dia jangan masuk dalam fitnah tersebut sebelum ia melakukan salat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum ia beramal masuk di dalamnya. Dia istikharah. Ya. Sebab kalau itu jelek untuk dirinya maka dia akan dipalingkan. Nah, kalau itu baik maka Allah akan memberikan taufik kepadanya. Dan dimaklumi hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat istikharah dan bagaimana faedah dan manfaatnya. Nah, iya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ma nadima man istakhara al-khaliq wa syawara al-makhluqin wa tathabbata fi amri." Tidak akan menyesal orang yang salat istikharah kepada Rabbnya, ya, bermusyawarah kepada makhluk dan dia tasabbut dalam perkaranya, tidak akan menyesal. Tiga perkara. Ya. Kemudian yang kelima, dan ini adalah hal yang saya kira termasuk hal yang paling penting, ya, yang menyebabkan seseorang itu berada di atas basirah, berada di atas petunjuk ketika menghadapi fitnah, adalah dia pandai mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Pandai mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Nah, ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ini adalah sebuah kaidah dari kaidah-kaidah penting dalam agama. Sebab agama ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, bahwa agama ini datang untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Agama ini datang untuk menghilangkan mafsadah atau mengurangi. Iya. Ini maksud umum dari syariat.
dalam anjuran dan perintahnya, dalam larangan dan hardikannya. Yang dimaksudkan adalah agar supaya terwujud maslahat di tengah manusia. Kalau tidak bisa terwujud sempurna, maka maslahat yang telah ada ini yang disempurnakan. Iya. Kemudian dari sisi mafsadat, syariat datang untuk meniadakan mafsadat, menghilangkan mafsadat. Kalau tidak bisa dihilangkan seluruhnya, maka dari syariat kita diterangkan bagaimana cara menguranginya sehingga tidak membahayakan manusia. Iya. Maka ini maksud utama, tujuan utama dari syariat kita. Karena itulah sangat penting artinya seorang masuk, apabila ia ingin masuk dalam sebuah fitnah, dia harus pandai mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Kalau dia tidak bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, maka hendaknya dia mencari jalan amannya. Seperti yang telah saya sebutkan, dia menghindar dari fitnah dan tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalamnya. Kalau dia adalah orang yang berilmu, pandai mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, silahkan. Kalau dia pandai mempertimbangkannya. Iya. Tapi kalau dia masuk dalam sebuah masalah yang para ulama saja berbeda pendapat di dalamnya, ini artinya dia masuk ke dalam masalah yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Tidak ada manfaat bagi dirinya. Sebab orang-orang yang berilmu saja tidak begitu jelas bagi mereka. Ya. Bagaimana solusi dan penyelesaian akan masalah tersebut? Apalagi dia adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu atau mempunyai ilmu yang sedikit. Iya. Nah, ini dari kaidah-kaidah yang sangat penting sekali, yang hendaknya kita kenal dan kita pahami. Iya. Di dalam menghadapi fitnah. Nah, ini dari pijakan yang hendaknya diingat oleh setiap muslim. Iya. Baik. Kemudian dalam bab berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab idzal taqal muslimani bi sayfayhima. Bab apabila dua orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya. Iya. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala haddatsana Hammad an rajul lam yusammihi an al-Hasan annahu qala kharajtu bi silahi layali al-fitna fastaqbalani Abu Bakr faqala ayna turid qultu uridu nusrata ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, berkata Al-Hasan Al-Basri, kata biasanya suatu malam saya keluar membawa pedangku. Ya, di malam yang ketika terjadi fitnah. Maka saya dihadapi oleh Abu Bakr. Ditemui oleh Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Abu Bakr namanya Nufayl ibn al-Harith. Abu Bakr. Ya, bukan Abu Bakr Siddiq ya. Abu Bakr pakai ha di belakangnya. Nufayl ibn al-Harith. Ya. Maka Abu Bakr menemui Al-Hasan Al-Basri, bertanya kepadanya, "Aina turid? Kamu hendak kemana?" Ya. Apa yang kamu inginkan? Keluar membawa pedang. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, "Uridu nusrata ibni ammi Rasulillah." Saya akan menolong anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa? Hah? Siapa? Ya. Anak paman Rasulullah. Ya. Dimaklum ya? Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau afwan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Nah. Ya. Maka Abu Bakar berkata kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza tawajaha al-muslimani bi sayfayhima fakilahuma min ahli an-nar." Apabila dua orang muslim berhadapan dengan dua pedangnya, maka keduanya dari penduduk neraka. Qila hadzal qatil, wa ma bal al-maqtul? Dikatakan kepada beliau, ini yang membunuh. Lalu yang dibunuh, kenapa dia juga dapat neraka? Qala innahu arada qatla sahibihi. Maka
Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dia tadi telah hendak membunuh temannya, hendak membunuh temannya. Baik tadi anak paman Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Ini di masa fitnah ketika terjadi fitnah tersebut. Al Hasan Al Basri beliau ingin keluar, ikut bersama Ali bin Abi Thalib. Ditegur oleh Abu Bakar. Ini pendalilan Abu Bakar kenapa dia tidak ikut. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang i'tizal. Beliau menghindar dari fitnah yang terjadi. Nah, jadi juga menunjukkan bahwa bukan artinya dia menghindar dari fitnah, dia tidak menegur orang, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Boleh dia ingatkan, dia tegur. Tapi itu adalah bentuk dari agama. Sepanjang dia menyampaikan dengan dalil, Abu Bakar bawakan dalilnya. Rasulullah bersabda begitu. Rasulullah bersabda begitu. Nah, subhanallah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi Al Hasan Al Basri. Sehingga fitnah-fitnah yang terjadi setelahnya, bahkan fitnah yang paling besar di Basrah, yang mengakibatkan banyak dari ulama yang terbunuh, Al Hasan Al Basri selamat dari fitnah itu. Selamat dari fitnah tersebut. Nah, kata Hammad bin Zaid, "Fadzakartu hadzal hadits li Ayyub wa Yunus ibn Ubayd, wa ana uridu an yuhaddithani bihi." فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحمد بن قيس عن أبي بكر حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر وقال بندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع بن فراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. Ini perbedaan dalam riwayat ya. Jelas itu kesimpulan tadi. Ya. Itu kesimpulan di dalam riwayat hadis ini. Hadis ini ikhwan fillah. Ya. Hadis ini idal taqal muslimani bi sayfayhima. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa kedua pedangnya. Fal qatil wal maqtul fin nar. Maka yang al-qatil yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Okay. Al-qatil wal maqtul fin nar. Nah, ini memberikan penjelasan kaidah lain yang berkaitan dengan masalah fitnah dan bagaimana seorang menyelamatkan dirinya tatkala menghadapi sebuah fitnah. Iya. Tatkala dia menghadapi sebuah fitnah. Nah, perhatikan ya. Al Hasan ketika keluar membawa pedangnya, maksudnya adalah untuk membela Ali bin Abi Thalib. Ya, ini namanya mengukur maksud untuk masuk ke dalam sebuah perbuatan. Iya. Dan di dalam fitnah, ukuran maksud ketika dia masuk dalam fitnah itu sangat penting. Harus dia tahu bendera apa yang diangkat di dalam fitnah itu. Apa bendera yang diangkat? Apa yang diperjuangkan? Ya. Apa yang diperjuangkan? Apa maksud dan tujuan seorang masuk di dalamnya? Ya. Ini semuanya harus dipertanyakan pada dirinya. Ya. Pertama, apa bendera yang diangkat? Bendera yang diangkat itu pertama harus bendera yang berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bukan bendera fanatisme atau menolong orang tertentu atau menguatkan barisan kelompok tertentu. Tidak. Tapi dia untuk membela Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah hal yang harus dia ukur. Kemudian yang kedua, dia ketika masuk di dalamnya, apa itu adalah hal yang dibolehkan secara syariat? Dia harus tahu perbuatan yang dia lakukan. Iya. Apa itu boleh secara syariat? Nah, ini adalah berperan, ya, masuk dan berperan di masa fitnah. Ya. Dan dalam keadaan yang seperti ini, seorang hendaknya lebih berhati-hati lagi. Seorang hendaknya lebih berhati-hati dan berusaha semampu mungkin untuk ia mengetahui apa pijakannya masuk di dalam fitnah. Jangan sekedar ikut-ikutan saja. Datang kepadanya sesuatu, datang kepadanya bacaan,
langsung dia baca terima. Ya. Jadi penggembira juga akan berteriak-teriak di belakang fitnah. Hal yang tidak dibenarkan. Ya. Kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada orang tertentu atau menyenangkan pihak tertentu, tapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tahu apa yang menjadi sebab dia berbicara dalam fitnah tersebut. Nah, apa yang menjadi sebab? Perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan beliau sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau tidak ikut di dalam seluruh pertikaian yang terjadi dalam para sahabat. Dia termasuk orang yang menghindar darinya. Ibnu Sirin pernah menceritakan bahwa ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa engkau tidak ikut berperang? Padahal kalau dari sisi hak, engkau adalah orang yang paling berhak di antara orang yang paling berhak daripada selainnya. Sebab dia adalah ahli syura, dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Ya. Berhak untuk menerima khilafah. Nah, maka apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya seperti itu? Kata beliau, saya tidak akan ikut perang sampai kalian bawakan kepada saya sebuah pedang. Dan pedang ini punya 2 mata dan punya lisan berbicara, punya 2 bibir berbicara. Ya. Pedang ini tahu siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Kalau dia siapa itu untuk mendebat seorang mukmin, dia akan ingatkan saya, karena dia bisa berbicara. Kalau kalian bawakan kepada saya pedang seperti itu, saya akan ikut berjihad. Ya. Kata Sa'ad. Kemudian kata beliau, sungguhnya saya telah berjihad dan saya tahu jihad itu apa. Ya. Sebab kalau ingin diungkit masalah jasa dalam jihad, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang paling pertama dalam sejarah Islam melemparkan tombaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terdepan dalam masalah ini. Kenapa beliau menghindar? Ya. Beliau memberikan perumpamaan, ya, akan sikap beliau. Kata beliau, perumpamaan kami dengan kalian itu bagikan satu kaum yang mereka ini semua di atas petunjuk yang putih. Di atas petunjuk yang putih. Mereka berjalan di atas petunjuk jelas. Mereka berjalan. Tiba-tiba datang angin yang sangat kencang, penuh dengan debu. Ya. Maka gelaplah jalan itu. Gelaplah jalan tersebut, tertutupi oleh debu. Mereka tidak bisa melihat apapun. Padahal tadinya sama-sama berjalan. Maka sebagian dari mereka, ayo ambil jalan kanan. Ya. Mereka pun mengambil jalan kanan, padahal tidak tahu arahnya kemana. Ya. Begitu saja, ambil jalan kanan, jalan ke kanan. Maka saat dia pun tersesat dan hilang. Ya. Dan yang lainnya, ayo kita ambil jalan yang kiri. Dia pun tersesat dan hilang. Dan lainnya berkata, ya, karena kita tidak tahu jalan, kita di tempat saja. Ya. Kita di tempat saja, sehingga ajalnya selesai, barulah setelah itu kita bisa melihat jalan. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah dari beliau. Ya. Perumpamaan yang sangat indah. Nah, karena itulah ikhwan fillah, setiap kali ada orang yang ribut-ribut misalnya, biarkan lo ribut-ribut selesai. Ya. Nanti selesai ribut, lihat, oh ini yang apa namanya, yang jelasnya begini. Kan begini. Setelah jelas seluruh perkara selesai. Tapi yang menjadi masalah seorang masuk ke dalam perkara yang tidak jelas, itu menjadi masalah. Ya. Terus sekali yang ini dari ucapan seorang penyair, "Sata'lamu idan jalal gubaru, afarsun tahtaka antimaru." Ya. Kalau ada masalah, itu kaidahnya. Engkau akan tahu kalau debu itu sudah hilang. Jadi begitu ada kumpulan debu dari jauh, kan tidak tahu ini ya. Di dalam debu yang larinya apa? Kuda atau keledai atau himar atau kambing atau onta? Tidak ada yang tahu. Apa yang di dalam debu ini? Tapi tunggu, setelah debunya hilang, kamu akan tahu di dalamnya itu kuda atau keledai. Ya. Akan jelas. Maka perlu ta'anni. Ya. Dan pelan-pelan di dalam menghadapi. Ini menyebabkan seorang itu ada basirah ketika menghadapi fitnah. Secara umum kaidah yang kita inginkan dari bab ini, seorang ketika masuk dalam fitnah atau melihat kepada fitnah, dia harus lihat. Ya.
bendera apa yang diangkat dalam fitnah itu? Apakah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya atau bukan? Apakah hal tersebut ada manfaatnya bagi dirinya atau tidak? Iya. Tidak halal baginya dia masuk tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Sebab dia sendiri akan merugikan dirinya dan dia sendiri akan memiliki nas-nas syariat yang memperingatkan tentang bahaya fitnah. Yang memperingatkan tentang bahaya fitnah. Ya Allah musta'an. Baik, ini bab yang ke-10. Ya, sudah 10 bab ya. Ini babnya Masya Allah banyak juga. Ya, ada 28 bab. Ya, dari pagi sampai sekarang kita baru selesaikan 10 bab. Ya insya Allah kalau kita akan lanjutkan nanti pembahasan setelah sholat maghrib, saya akan tambahkan kaidah-kaidah lainnya dan saya akan berikan kesimpulan-kesimpulannya yang saya harapkan dengannya kita cukupkan pembahasan tentang kitabul fitan. Oke. Walaupun kitabnya tidak selalu, tapi paling tidak intinya kita sudah punya pegangan dasar-dasar dan pijakan-pijakan yang harus kita pegang. Ini mencakup seluruh masalah. Nah, seluruh masalah. Salafiyun itu, ya, orang yang berada di atas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang paling kuat di atas kebenaran. Ya, apapun yang terjadi, mereka kokoh dan tegar di atas jalan. Dan itu dari ciri ahli sunnah dari masa ke masa. Ciri ahli sunnah dari masa ke masa. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahli sunnah a'rafun nas bil haqq wa arhamun nas bil khalq. Ahli sunnah adalah manusia yang paling mengenal kebenaran, ya, dan paling merahmati makhluk. Nah, dan juga antum ketahui tentang hadis At-Taifah Al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haqq. Akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku nampak di atas kebenaran, kalimat nampak. Dan jika mereka istiqamah di atas kebenaran. Iya. Istiqamah di atas kebenaran. Nah, karena mereka mempunyai dasar-dasar dan tuntunan-tuntunan agama yang dengannya mereka berpijak di atasnya, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dengan hal tersebutlah mereka bisa diselamatkan dan mereka menjadi orang-orang yang beruntung dijauhkan dari fitnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, ya, dan memberikan manfaat kepada apa yang kita telah dengarkan. Ya Allah taala. Baik, masih ada waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan. Apakah lafaz fitnah dalam ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum bisa diartikan fitnah secara umum atau hanya diartikan adab saja? Enggak, bisa diartikan fitnah secara umum. Ya. Walaupun ada penafsiran dari sebagian sahabat, ada penafsirannya dari Abu Jubair bin Awam yang menafsirkannya dan apa yang menimpa mereka di perang Jamal. Ya. Apa yang menimpa, beliau tafsirkan bahwa itu yang menimpa mereka di perang Jamal. Ya. Ini penafsiran sebagian bentuk yang terkandung di dalam ayat, bukan mewakili seluruh makna ayat. Apa perbedaan antara ilmu dan basirah? Basirah juga ilmu, tapi basirah ilmu yang disertai dengan keyakinan. Ya. Ilmu yang disertai dengan keyakinan. Apakah istilah syar'i untuk fitnah yang menurut orang awam adalah mengatakan bahwa fulan telah melakukan suatu perbuatan yang jelek padahal dia tidak melakukannya? Itu namanya menuduh. Ya. Itu namanya menuduh. Kalau bahasa Indonesia ya memfitnah memang. Tapi kalau arti asal memfitnah, ya, apa yang telah kita terangkan di awal pertemuan, dia bisa bermakna menguji, memberikan adab, ya. Kemudian memberikan alternatif antara baik dan jelek, ya. Menguji antara dua hal tersebut. Apa perincian untuk kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih? Ini dari kaidah syar'i yang dijelaskan oleh sejumlah adillah. Dan telah saya terangkan sebagiannya tadi, bahwa berdaulat mafsadat
itu lebih dahulukan daripada mengambil maslahat. Dan saya sudah terangkan bahwa kadang seorang melihat apa yang terpenting bagi dirinya. Iya. Dan dia masuk ke dalam sebuah perkara dianggap ada maslahat, kalau itu adalah bahaya bagi dirinya. Dia kedepankan dia menyelamatkan dirinya dari bahaya daripada dia mengambil manfaat. Iya. Saya pernah membaca buku tentang prehidup para sahabat dan di situ penulis banyak mengkritisi, menyudutkan Muawiyah. Ya, buku yang seperti buku yang jelek. Saya sarankan untuk dibakar saja. Semua buku yang menceritakan tentang kejelekan sahabat itu buku yang tidak baik. Nah, buku yang tidak baik. Walaupun dia tidak menjelekkan para sahabat, tapi kalau dia merinci fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, itu buku yang tidak baik. Ya. Nah, sebab fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat tidak boleh dirinci di depan orang umum. Diberi isyarat-isyarat saja, supaya mengambil pelajaran secara global. Ada para sahabat yang bersyirikat di dalamnya. Kita yakini bahwa mereka semua yang benarnya dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. So mereka adalah ahli ijtihad. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dipuji dalam Al-Quran Al-Karim. Dan para sahabat yang dipilih, orang-orang yang dipilih untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dari situ kita mengambil pelajaran bahwa ujian dan cobaan itu ada terhadap wali-wali Allah saja yang terkemuka seperti sahabat juga mendapatkan ujian dan cobaan, apalagi kita. Ya, karena itu hendaknya kita lebih banyak mempersiapkan perkara-perkara yang dengannya kita bisa selamat dari fitnah. Kita harusnya pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari membaca kisah-kisah para sahabat, bukan mengungkap hal-hal yang fitnah-fitnah yang terjadi dengan mereka sehingga mengesankan jelek kepada para sahabat. Para sahabat tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Bagaimana tentang hadis yang isinya kurang lebih Allah tertawa terhadap 2 muslim yang saling berperang, kemudian terbunuh, keduanya masuk surga. Ya, bukan kepada 2 muslim. Kalau 2 muslim saling berperang, keduanya masuk surga itu tidak mungkin. Tapi konteks hadisnya 2 orang lelaki ya, yang saling berperang. Bagaimana itu? Yang pertama muslim menghadapi kafir. Kafir ini membunuh si muslim. Muslimnya masuk surga. Setelah itu si kafir ini masuk Islam. Ya. Setelah dia masuk Islam, dia ikut berperang di jalan Allah, dia terbunuh. Akhirnya dia masuk surga juga. Nah, itu yang dimaksudkan, yang disebut dalam hadis. Jelas ya? Apakah menuduh sebagian salafiyin sebagai sururi termasuk menebar fitnah? Menuduh sebagian salafiyin. Siapa yang mengatakan salafiyin? Yang pertama, kalau memang benar mereka salafiyin, tidak ada pemahaman sururi padanya, ya, maka menuduhnya sebagai sururi adalah tuduhan yang tidak benar tentunya. Ya, tapi namanya kalau ada tuduhan, dilihat apa dalil-dalilnya. Apa dalil-dalilnya? Itu dan bukan artinya seseorang tidak boleh menjelaskan tentang kebenaran melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saya sudah sebutkan bahwa di dalam fitnah, ya, kadang seseorang punya basirah, punya ilmu tentangnya, maka dia masuk dalamnya menjelaskan, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Penting dia punya basirah di dalamnya diterangkan. Jadi menjelaskan kepada umat apa yang dengannya umat itu terselamat dari fitnah. Sebab terus terang pemahaman sururiyah ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Dia adalah pemahaman
yang banyak merusak pemikiran anak-anak muda dari kalangan Salafiyin. Ya. Dan membuat mereka berjelek sangka terhadap penguasa. Dan sebagian yang lainnya, sebagian sudutnya, sebagian bentuk sudut sururin yang lainnya, ya, meremehkan dan menjelekkan para ulama. Ya. Sebagian dan sudut sururin lainnya menggambarkan untuk adanya tahadzub secara tersembunyi dan tidak terang-terangan, mengatakan kami jamaah kelompok, ya, tidak terang-terangan, tetapi dalam perbuatannya itu mengarah ke sana, mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya dibicarakan tentang silaturahmi, mereka marah kalau dibicarakan. Kalau orang membicarakan mengkritik, bicara dengan kebenaran. Ya. Kecuali kalau bicara dengan kebatilan, ya baru disalahkan, ditolak. Ya. Ini bicara dengan suatu hal yang benar, disalahkan. Maka ini adalah bentuk hizbiyah. Dari mengatakan bahwa ini adalah suatu pembelaan terhadap kebenaran. Ya. Sebab orang yang mengkritiknya berada di atas kebenaran. Orang yang mengkritiknya berada di atas kebenaran. Andai kata mereka berada di atas kesalahan, baru dikatakan bahwa salah kalian, kritikan kalian salah. Ya. Semua masalahnya ada sebagian orang yang kadang kurang paham manhaj salaf itu bagaimana. Ya. Dan kadang sebagiannya belajar, ya, di depan para ulama, tapi dia sendiri tidak paham sebenarnya bagaimana jalan para ulama salaf, dan dia tidak mengambil dari ulama yang dia kembali belajar bagaimana manhaj salaf yang benar dalam meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, dia hanya mengambil fatwa-fatwa yang kadang bisa mendukung dan menguatkan pendapatnya. Dan ini bukan dari etika seorang penuntut ilmu. Kalau dia memang jujur, ingin mendapatkan ilmu yang baik dan benar, dan ingin menasihati dirinya, ingin menghindarkan dirinya dan umatnya dari fitnah, maka dia harusnya berusaha untuk jujur dan berusaha untuk membahas permasalahan itu dari segala sudutnya. Iya. Ada dalam satu zaman di mana orang berpegang teguh pada waktu itu pahalanya lebih besar dari para sahabat. Apa menjelaskan hadis tersebut? Hadis tersebut ada dari riwayat Abu Sa'lab al-Khushani, tapi para ulama membicarakannya dari sisi sanadnya. Ya, ada kelemahan dari sisi sanadnya. Nah, dan sisi yang melekat di ingatan saya ada kelemahan padanya. Tapi secara umum bahwa orang yang datang di akhir zaman, ya, orang yang datang di akhir zaman, kemudian dia bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kadang pahalanya bisa lebih besar daripada orang sebelumnya. Dan ini sejalan dengan kaidah-kaidah lainnya, bukan dengan hadis tersebut, tapi sejalan dengan kaidah-kaidah lain ditunjukkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan waktu membatasi kita, saya tidak bisa menguraikan dalil tentang hal tersebut untuk saat ini. Ya, sini banyak pertanyaan tentang istiadat. Ya. Semuanya istiadat ini apa? Ya. Nah, hal yang tidak jelas, ya, tentang penyimpangan dan kesalahannya, seorang meninggalkannya. Tidak ada yang membenarkan misalnya sebuah kelompok yang memecah belah Salafiyin di berbagai belahan dunia. Tidak ada yang membenarkan sebuah kelompok yang menjelekkan dan mencela para ulama. Tidak ada yang membenarkan sebuah kelompok yang ada baiat di dalamnya. Tidak ada yang membenarkan sebuah kelompok yang ikut di dalam parlemen, ya, dan menjadikannya sebagai salah bentuk dari wasail dakwah. Nah, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam surat.
Ya, hal yang meyakinkan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan para ulama ahli sunnah, ya, kalau ditanya tentang kesalahan-kesalahan mereka, pasti tidak ada yang membenarkan. Tapi kadang ada sebagian orang, itulah dari saya singgung, ada sebagian orang pandai memberikan pertanyaan kepada alim ulama. Ada sebuah yayasan, dia membantu memberikan bantuan masjid, membangunkan ini untuk orang miskin dan seterusnya. Bagaimana hukum yayasan ini? Ya ulama yang ditanya, ya seperti ini adalah hal yang bagus. Ya. Sebab yang ditampilkan ada apa? Sesuatu yang baik. Coba kalau tampilkan kesalahan-kesalahan yang disebutkan itu tadi. Ya, berani kalian menampilkannya? Tidak berani. Ya. Dan anehnya kalau ada yang mengkritik dan menyebutkan kesalahan yang ada pada mereka. Ya. Ini bukan ada kesalahan yang diada-adakan, ada pada mereka. Mereka marah kalau dikritik. Ini bukan menunjukkan kejujuran di dalam mencari kebenaran dan ini menghindarkan dirinya dari fitnah. Sebab fitnah silaturahmi ini sangat besar. Ya. Di dalam menterbiah generasi muda untuk masuk kepada arah-arah tertentu, ya, bentuk-bentuk pemikiran yang sempit, loyalitas kepada orang-orang atau kelompok tertentu. Ya. Dan ini dilihatkan oleh para ulama yang mereka sangat menasihati umat, sangat penyayang kepada umat. Mereka tidak ada masalah dengan silaturahmi. Tidak pernah silaturahmi memboikot rumah mereka. Ya. Atau ada masalah pribadi yang silaturahmi. Tidak ada. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang murni ingin menasihati umat dan melihat pada mereka ada hal-hal yang bisa membahayakan. Ya. Dan di antara hal yang sangat membahayakan, ya, keberadaan silaturahmi ini dan dibela oleh sebagian orang di Indonesia. Nah, perhatikan dari bentuk pembelaan. Kalau ada yang berbicara tentang silaturahmi, orang yang berbicara itu mungkin akan disingkirkan dari pengurusan. Atau mungkin akan didatangi dalam berbicara tentang silaturahmi. Ya. Ini bentuk apa yang namanya? Kalau bukan hizbiyah. Ya. Harusnya orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang terjangkit dengan pemikiran ini jangan mengambil hal-hal yang baik. Oh, mereka juga baca buku-buku as-salaf. Ya. Ucapannya kita ikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan as-salaf. Gunakan hati nurani. Ya. Hal-hal yang seperti ini hizbiyah atau bukan? Saya terangkan kepadanya kebenaran. Ya. Ada padanya kesalahan-kesalahan yang di syariat, kemudian mereka masih tetap mengikutinya. Ya. Datang ulama-ulama yang mereka undang, dan saya ikuti ceramah-ceramahnya. Ya. Di dalam banyak ceramah diingatkan tentang bahaya silaturahmi. Apakah mereka berhenti? Tidak juga berhenti. Bahkan masih dimuat pengumuman-pengumumannya di majalah. Ya. Masih dikeluarkan tulisan membela mereka. Ini apa artinya? Kalau bukan sebuah hizbiyah. Maka gunakan pikiran yang jernih. Nah, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya jangan fanatisme kepada satu kelompok. Ya. Dia berusaha untuk mengikuti jalan yang lurus dan melihat apa yang disampaikan tentang bentuk kesalahannya dengan dalil-dalilnya. Nah, ini yang saya ingin terangkan di sini. Dan saya menjawab hal yang saya sering berbicara juga di kesempatan yang lain. Saya sangat riskan sekali. Sebab banyak ikhwah-ikhwah teman-teman yang baru hadir. Ya mungkin silaturahmi saja nggak kenal. Silaturahmi saja nggak kenal. Dan masalahnya kalau saya tidak bicara, saya akan dituduh orang-orang yang mendiamkan silaturahmi. Ya. Nah, Wallahul musta'an. Bagaimana? Apakah diperbolehkan memakai pakaian menyerupai orang kafir dengan alasan membahagiakan suami? Tidak boleh. Bagaimana caranya dia membahagiakan suami dan mendatangkan pemurkaan dari rohnya? Pakaian menyerupai orang kafir tidak dibenarkan. Itu kemaksiatan. Ya, tidak boleh membahagiakan suami dengan kemaksiatan.
Apa yang menjadi nisab bagi zakat mal? Emas dan perak. Ini kalau ingat zakat mal itu yang mencakup seluruh apa namanya mal ya. Ya. Apa zakat biji-bijian dan hasil bumi, kemudian zakat peternakan, hewan ternak, onta, kerbau dan kambing, ya, kemudian zakat emas, zakat perak, apa yang semisal dengannya, kemudian zakat perdagangan. Cukup 5 perkara. Ya, nisabnya berbeda-beda. Nisabnya berbeda-beda. Kalau ditanyakan emas dan perak nisabnya kalau emas 85 gram yang dikeluarkan 2,5%. Kalau perak 585 gram nisabnya yang dikeluarkan 2,5%. Apabila telah berputar 1 tahun. Kalau kita menyentuh atau menduduki bekas kencing di kasur sudah kering, apakah kita kena najis? Ya jawabannya tidak ya. Sudah kering, tidak ada yang melekat. Apa ada fatwa yang menyatakan boleh mengikut program KB tanpa ada udur tentang kesehatan si ibu dan si anak? Sudah kita terangkan berulang kali bahwa KB itu asalnya tidak diperbolehkan kecuali kalau ada hajat yang dibenarkan secara syar'i. Iya. Hajat yang dibenarkan secara syar'i, misalnya hajat yang akan menyebabkan bahaya pada ibu kalau dia melahirkan. Iya. Seperti perempuan misalnya yang sudah beberapa kali melahirkan dengan cara sesar, kalau ada tertanam benih lagi di rahimnya bisa membahayakannya. Nah, kadang dari sisi dia tidak dikatakan boleh KB, tapi dikatakan wajib ber-KB. Kalau dia tidak melakukannya akan mencelakakan dirinya. Maka dilihat apa alasannya. Tapi hukum dasarnya tidak boleh. Karena asalnya seorang yang menikah adalah untuk ada keturunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan mungkin banyak melahirkan, bisa banyak melahirkan. So, saya merasa bangga dengan umatku yang banyak. Pertanyaan yang ketiga saya tidak paham. Pertanyaan yang keempat tentang arisan, terangkan bagaimana bentuk arisannya. Ada di antara sebagian ikhwah cara memakai kopi atau peci hanya separuh saja, tidak menutup kepala, bahkan rambutnya kelihatan menutup jidat. Apa ada hadis yang membolehkan cara memakai seperti ini? Yang pertama, apakah ada hadisnya? Dijelaskan dengan memakai kopiah dulu. Hah? Kalau ada memakai kopiah, silakan memakai kopiah, dia kopiah tidak masalah. Ya. Dia bukan sunnah, jelas. Tapi khusus dalam sholat, memang ada sebagian para ulama mengatakan makruh sholat tanpa ada penutup kepala, bukan tanpa pakai kopiah, tanpa penutup kepala. Ya. Jelas ya? Nah, ya. Kemudian cara memakai kopiah ini orang beraneka ragam caranya. Ya. Beraneka ragam caranya. Tidak ada masalah mau ditutup seluruhnya, mau terbuka, ya mau di samping. Iya. Nah, bagaimana pandangan Ustaz terhadap para wanita yang mengimani? Banyak ahsan jangan ditanyakan ke saya. Tanyakan ke Ustaz lain.
Bagaimana cara seorang muslim pada saat ini di negara kita ketika terjadi pemilihan presiden? Bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan presiden yang baik di antara pilihan-pilihan yang ada, walaupun caranya menyelesaikan syariat? Ya, kalau antum tidak berdoa, dipilihkan pilihan yang terbaik, ya, antum suka maupun tidak suka, pasti salah satunya menjadi pemimpin, kan begitu? Yang berdoa dalam hal ini adalah hal yang bagus. Berdoa dalam hal ini adalah hal yang bagus. Dan itu adalah bentuk nasihat kepada para penguasa. Seorang bekerja di instansi negara atau swasta, memakai pakaian yang dimasukkan ke dalam celana, memakai sabun, tasyabuh dia? Ya. Belum tentu dia tasyabuh. Dilihat bagaimana cara berpakaiannya. Ya. Ya, saya sudah syaratkan, terangkan ya syarat-syarat berpakaian. Yang dinamakan tasyabuh itu ikhwan fillah, dia adalah kekhususan yang dilakukan oleh orang kafir khusus bagi mereka. Ya. Jelas? Kalau hal tersebut tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, tidak ada masalah. Ya, jelas? Tidak masalah. Tadinya memakai celana panjang, ya, itu tadinya dihukum tasyabuh sebab kebiasaan orang-orang kafir. Tapi setelah di negeri-negeri kaum muslimin juga seperti itu memakainya, sekarang kalimat kekhususan sudah hilang. Jelas? Kalimat kekhususan sudah hilang. Maka sekarang yang dilihat bentuk perpakaiannya, ada kesalahan dari syariat atau tidak. Itu saja. Apakah dia tipis atau dia membentuk aurat? Kalau tipis membentuk aurat itu salah dari sisi syariat, maka tidak boleh dipakai. Ya, dan saya pernah terangkan ya tentang kaidah dan cara-cara menghukumi suatu hal itu tasyabuh atau tidak. Ya. Tentang menjauhi fitnah, apakah hal ini berlaku juga untuk menjauhi pelaku-pelaku yang terjadi di dalamnya? Ya, tidak harus ya. Tidak harus. Kalau dia menjadi pelaku, ya mungkin dia bikin fitnah baru. Nah, maka itu tidak harus. Dia tidak usah ikut campur di dalam apa yang kadang seorang sibuk di dalamnya, perkara yang tidak ada manfaatnya. Dia sibuk dengan perkara yang lain. Dan hendaknya orang-orang tersebut mengerti bahwa motifnya dia tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Supaya dia tidak buang-buang waktu mendengarkan kadang sebagai ucapan orang-orang menyampaikan informasi, padahal dia sendiri tidak senang untuk mendengarkannya. Nah, kita mendoakan kepada setiap orang yang jatuh dan sibuk di dalam fitnah. Kita doakan supaya mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah buang air kecil harus jongkok? Jawabannya tidak. Boleh jongkok, boleh berdiri. Sebab dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya berdagang atau menjual barang dengan orang yang membeli barang kepada kita dengan menggunakan uang barang? Itu bukan urusan antum ya. Dia datang membeli, itu bukan urusan antum, itu urusan dia. Nabi SAW muamalah dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ada muamalah riba mereka. Nabi tahu, tapi tetap
beliau melakukan muamalah. Bagaimana hukum menghadiri acara walimah yang di acara tersebut terdapat pentas musik nasyid? Bagus tidak ya, nasyid dinamakan musik. Kalau diputar padanya nasyid di di walimahan, ya, dilihat jenis nasyidnya. Kalau nasyidnya tanpa ada rebana, tanpa ada maksudnya kalau nasyidnya tanpa ada penggunaan alat-alat musik, ya kalau rebana boleh ya, tanpa ada penggunaan alat musik, maka kalau ada penggunaan alat musik sudah diperbolehkan. Ya. Kemudian dilihat juga nasyidnya, apa isi nasyid itu. Kalau nasyid tersebut isinya bagus, mengarah kepada hal yang baik, membesarkan jiwa, membangun keberanian, atau yang semisal dengan itu, juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dengan suara-suara yang seperti suara yang menyanyikan musik. Ya, itu juga tidak boleh didengarkan. Nasyid yang seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, Anda pernah mendengar? Ya, ini kalimat pernah mendengar ya. Ya. Kemudian disebutkan di sini tentang sikap Saudi mengenai penyerangan Yahudi dan seterusnya. Kalau hanya sekedar dengar-dengar, ya, tidak ditinggalkan. Dengar-dengar itu yang paling banyak merusak. Nah, apalagi nggak tahu hakikatnya benar atau tidak. Ya. Dan sikap yang seperti ini itu bisa membawa fitnah bagi diri kita sendiri. Hendaknya kita meninggalkannya. Oh, sudah berlalu 10 menit. Ya, sudah. InsyaAllah kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.